orang, walaupun ini Kristen semua nih, kayaknya sekarang orang Kristen Baradae, Gen Z, apa itu semua orang Kristen semua. Tapi apakah mereka orang Kristen yang lahir baru? Saya kok yakin enggak ya. Apalagi sampai terjadi begitu, kalau dia lahir baru, kalau memang ternyata ada ketidaksengajaan pembunuhan, pasti langsung ngaku kalau dia lahir baru. Karena buat dia pengakuan dosa itu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan Yesus kan, itu lebih penting. Kalau dia lahir baru, ya orang-orang ini pasti nggak akan ruwet, saudara. Dia akan langsung ngaku, nggak ada ruwet. Lu A, dia bunuh. C, bunuh ya. A membunuh C. A membunuh C, lalu keluarganya C, dia akan menuntut pembalasan kan. Dari dulu menuntut pembalasan. Menuntut pembalasan karena A ini orang hebat sekali, maka akhirnya malah ini dibunuh semua sekalian sama si A. Nah, belum tentu dia melakukan loh. Misalnya ya orang ini si Sambo yang melakukan bunuh, belum tentu si Sambo yang melakukan. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam sana. Gitu ya. Jadi nggak semudah itu. Shalom Pak. Shalom. Saya mau menanyakan mengenai efek dari perbuatan seperti contoh kasus-kasus sekarang yang ada inilah ya, kejadian yang begitu mengenaskan, yang menimbulkan kematian. Terus saya teringat dengan bagaimana si Habel ya, yang kematian si Habel yang dilakukan oleh kakaknya. Kemudian Tuhan mencari si Kain, menuntut apa yang kau lakukan terhadap adikmu gitu, sehingga darahnya sampai mengadu kepada aku gitu. Terus melihat kejadian ini sehingga banyak hal yang membuat saya bertanya-tanya ya. Kejadiannya pada awalnya adalah tertutup sehingga bisa tersingkap gitu ya. Apakah juga darah itu seperti yang kita pelajari ada nyawa di dalamnya gitu, menuntut kepada Tuhan keadilan gitu. Kemudian itu dari yang meninggal ya. Terus dari yang melakukan kejahatan ini Pak, saya mengingat dengan firman Tuhan yang berkata bahwasanya bahkan sampai keturunan perlakuan bapak-bapak itu akan ditimpakan kepada anak-anaknya sampai ke keturunan yang ketujuh gitu, keturunan sampai ke anak-anaknya gitu. Dampaknya terhadap keturunannya gitu bagi mereka yang melakukan ini gitu, dampaknya sampai ke keturunannya gitu. Terus putusnya itu nanti seperti apa kira-kira gitu, sehingga tidak sampai apa namanya itu ya hal itu tidak akan terjadi sampai ke keturunannya yang berikutnya. Itu aja Pak, terima kasih. Saya mohon penjabarannya sehingga pertanyaan unek-unek yang ada di pikiran saya itu melihat setiap perkara ini, kenapa sih orang ini nggak sampai berpikir panjang gitu? Apakah dia hanya memikirkan dirinya sendiri sampai dia tidak mengingat anak-anaknya, keturunannya gitu? Bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang tuanya bisa saja turun kepada anak-anaknya. Berarti dia tidak mencintai keluarganya gitu. Saya berpikir seperti itu. Dia tidak mengasihi anak-anaknya gitu. Sampai gelap mata gitu. Terus ada lagi Pak pertanyaan saya, setiap doa-doa saya lihat komen-komen, saya mengikutinya betul, saya lihat komen-komen orang yang bagaimana mengutuki, ya wajar aja lah sebagai setiap orang yang mengkomen gitu. Komen-komen itu kan keras memang, betul sih, karena memang perbuatan orang itu gitu. Komen itu kan artinya perkataan yang dibentuk di dalam tulisan gitu. Itu kan perkataan juga
sama dengan doa gitu. Terus efeknya dari setiap doa lewat komen-komen itu, apakah akan menimbulkan dampak yang makin besar yang akan berujung kepada malapetaka terhadap orang yang melakukan hal itu gitu loh Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan sulit ya, karena ini kan alam yang lain, dunia yang berbeda, ya kan. Kalau saya ngomong kan nanti jadi ini kan, kayak si Tony Daud nanti kan, klinik-klinik. Tetapi alam semesta itu sangat adil, ya. Alam semesta itu sangat adil. Semua perbuatan kita, keputusan kita, misalnya saya mau pakai baju rok merah, itu mengaruhi sampai nanti loh. Apapun keputusan Anda hari ini, itu mempengaruhi keturunanmu. Sama seperti Abraham. Gara-gara Abraham memutuskan untuk percaya kepada Yehova Elohim, ya kan? Dia memutuskan untuk percaya. Bahkan ketika ditantang untuk menyerahkan Ishak anaknya yang tunggal itu, karena Ismailnya kan sudah dianggap mati kan, sama Abraham dikasihin loh. Kasihkan. Keputusan itu yang membuat Abraham menjadi orang pilihan kan, dan keturunannya kan jadi diberkati. Sekalipun sudah tercerai-berai pun tetap dikumpulkan dan tetap menikmati janji Abraham. Keturunan-keturunan Abraham yang tercerai-berai, kalau mereka bertobat di tempat pembuangan pun, lihat ya, orang-orang Yahudi ini yang mengasihi Tuhan, sekalipun di tempat pembuangan, mereka hidupnya sejahtera loh. Makanya ada ayatnya di dalam Yeremia, ya, upayakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, karena kesejahteranya adalah kesejahteraanmu. Termasuk bahkan pergi ke Medina. Medina itu kaya gara-gara orang Yahudi, sampai si Muhammad itu mengkhianati orang-orang Yahudi ini kan, si Muhammad itu kan. Coba lihat orang Yahudi yang pergi ke Eropa, mereka kaya raya loh. Mereka diberkati. Dimanapun mereka dibawa, mereka hanya tidak bisa pulang ke Yerusalem. Itulah kesedihan mereka. Kalau mereka berani pulang ke Yerusalem, pasti banyak yang mati. Kayak tanah itu menjadi terkutuk kan. Karena kesalahan dari nenek moyang mereka lagi kan, yang lain kan. Tetapi setiap kali mereka keluar dari Yerusalem, mereka meninggalkan Yerusalem, dan mereka takut pada Tuhan, maka mereka diberkati loh. Orang-orang Yahudi kaya-kaya loh. Kalau ada yang miskin, ya asal mereka Yahudi, mereka akan dibantu oleh yang kaya. Selalu begitu mereka. Nggak ada orang Yahudi kere, itu nggak ada. Nah, itu yang pertama ya. Jadi itulah sebabnya keputusan kita itu apapun keputusannya. Dan masalahnya, apakah orang ujuk-ujuk langsung membunuh? Enggak loh. Orang itu nggak ujuk-ujuk langsung membunuh. Karena Yesus sudah ngajarin kita dari kebencian dari awal. Mengapa orang bisa dihinggapi kebencian? Karena dia nggak punya kasih. Kenapa dia nggak punya kasih? Karena dia nggak punya Yesus. Kalaupun punya Yesus, dia nggak rajin berdiakonia. Kalau orang punya Yesus, pasti dia rajin berdiakonia. Makanya orang-orang yang tidak suka berdiakonia, saya yakin nggak punya Yesus dalam hidupnya. Ya kan? Itu kan berhubungan satu sama lain, kan? Sepele kan? Banyak orang, walaupun ini kan Kristen semua nih, kan yang urusan orang Kristen, Baradae, Brigjen J, apa itu semua orang Kristen semua. Tapi apakah mereka orang Kristen yang lahir baru? Saya kok yakin enggak ya. Apalagi sampai terjadi begitu, kalau dia lahir baru, kalau memang ternyata ada ketidaksengajaan pembunuhan, pasti langsung ngaku. Kalau dia lahir baru. Karena buat dia pengakuan dosa itu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan Yesus kan. Itu lebih penting. Kalau dia lahir baru, ya orang-orang ini pasti nggak akan ruwet, saudara. Pasti dia akan langsung ngaku, nggak pakai ruwet. Nah, keputusan untuk pembunuhan itu terjadi dari awal, saudara. Dosa itu nggak langsung ujuk-ujuk bunuhin orang, enggak. Itu dari yang kecil-kecil. Ketidaksetiaan yang kecil-kecil. Cinta akan uang, ya kan? Mulai dia tidak setia, dia tidak lahir baru. Terus digiring sampai akhirnya kita berani melakukan yang besar. Ketika saya sampai di satu titik mau disuruh bunuh orang ya, saking marahnya saya. Terus disitulah saya bilang, kalau saya lakukan saya nggak bisa balik.
Oh, saya pernah sampai hampir mau bunuh orang yang saya bawa kemana-mana bawa pistol, tinggal tembak saja. Tetapi saya tahu saya nggak akan bisa balik kalau sudah laku ke sana. Saya ngalami ya perasaan itu seperti apa pengen bunuh orang. Pengen bunuh orang, seberapa teganya sampai pengen bunuh orang. Nah itu saudara. Jadi itu diawali dari apa saudara? Diawali dari saya marah yang sepele kepada sesama hamba Tuhan, ya kan? Lalu saya mulai tinggalkan Tuhan, kemudian saya mulai dikit-dikit jadi jahat kecil. Saya SMP itu nggak berani saudara, apa namanya, nggak ada angin, nggak ada hujan tuh cucu saya ngelukain orang itu. Aduh, makanya orang-orang pada heran ngeliat saya waktu itu ya. Kamu pun nakalnya terlambat, Topo. Ya, sampai orang-orang pada bilang kamu tuh nakalnya terlambat. Kamu sih nakalnya waktu kecil, kamu nakalnya baru sekarang nakal. Gimana sih kamu nih? Saya hanya tersenyum ya. Itu semua diawali dari hal yang sepele ya. Itu Bu Sarama. Jadi nggak ujuk-ujuk. Nggak ada orang ujuk-ujuk langsung jadi jahat itu, nggak ada. Kesambet setan Pak, nggak ada. Itu sudah ada awal. Percaya saya, nggak ada orang kesambet setan, orang baik tiba-tiba jahat. Enggak, semua itu ada pintu masuknya pelan-pelan, pelan-pelan, lalu setan ambil alih pikiran kita, hati nurani kita. Semua itu dari pelan-pelan, ya, dari dikit-dikit, sampai akhirnya setan mengambil alih, membajak seluruh hati dan pikiran kita. Selama setan masih ada di dalam pikiran dan belum di hati nurani kita bisa perang, ada terjadi pergolakan, ya. Tetapi begitu kita sudah pasrah, seperti Kain, ya kan, dosa mengintip, siap menerkammu. Dimulai dari apa? Dari dia tidak punya iman. Abel punya iman, terus menerus dia persembahkan. Iri hati, iri hati, iri hati, iri hati, lama-lama dia jengkel, bunuh. Dosa mengintip kan sudah ada sebelumnya, sudah ada asal-usulnya. Nah, apakah darah itu menuntut? Ya pokoknya hukum alam semesta ini adil sekali. Makanya nggak bisa. Kemarin ada pertanyaan juga orang Islam. Kalau memang itu Yesus Maha Kuasa, kenapa nggak langsung diampuni saja, nggak usah berkorban? Nah, itu kan maunya orang Islam. Makanya saya upload ulang itu perdebatan saya dengan Ustaz Masihud. Maunya orang Islam kan langsung ampuni semuanya, kan bodoh kan? Konyol sekali kan, ampuni semua. Bukan masalah diampuni semuanya. Lalu orang yang bersalah ini bagaimana? Nuntut kan? Yang satu bunuh, yang satu apa? Yang paling dirugikan ini kan nuntut. Saya minta balasannya apa? Nah, makanya kemudian orang yang diampuni dosanya ditimpakan kepada Yesus. Karena orang yang dirugikan ini pun juga punya dosa yang ditimpakan kepada Yesus. Kita semua orang berdosa. Nah, ini saya ya, Ibu Sarma nih mengingatkan saya nih tentang darah ya, hutang darah itu kan. Tak tujukan nih. Ini kemarin ada pertanyaan juga nih ya, ada saya lihat perdebatan tapi nggak ditunjukkan siapa yang ngomong masalahnya. Saya sampai bilang, aduh ya tadi orang goblok ketemu orang goblok membahas yang goblok. Ya. Nah, saya tunjukkan dulu ya. Ini tentang mengapa Yesus harus mati disalib, harus dikorbankan. Simpel aja ya, ini simpel penebusan dosa. Lihat ya. Ini orang berdosa, Anton. Ini orang berdosa, ini orang lagi ya. Ini orang berdosa nih semua nih ceritanya nih ya, ada 4 orang berdosa. Lalu A dia bunuh C, bunuh ya. A membunuh C. A membunuh C, lalu keluarganya C
dia kan menuntut pembalasan kan. Itu kan dari dulu menuntut pembalasan. Menuntut pembalasan karena A ini orang hebat sekali, maka akhirnya malah ini dibunuh semua sekalian sama si A. Ya kan? Itu kan terjadi di zaman dulu kan. A membunuh C, lalu keluarganya minta, makanya ada kata mata, mata ganti mata, gigi ganti gigi itu loh. Makanya keluarga C minta pembunuhan, tapi A ini hebat sekali, bunuh sekalian, keluarga C ini dibunuh semua, habis ini. Lalu A minta ampun sama Allah, diampuni. Lalu keadilannya di mana? Diampuni kan? Kata itu kan tinggal diampuni saja. Diampuni dong. Ya kalau gitu makanya itulah sebabnya orang di Islam itu, hukum dalam Islam itu yang menjadi alim ulama, yang menjadi penguasa yang beruntung. Karena basmi aja semuanya. Allah ngampuni kok. Supaya dia jangan dihukum, jangan dibalas kan sama rakyatnya dia kan. Sama yang lebih lemah kan, hancur saja. Kan Allah mengampuni. Yang penting dia jangan goblok sehingga dia dibunuh kan. Ada orang minta keadilan untuk membunuh dia kan. Yang penting kan penguasa-penguasa kan begitu. Penguasa-penguasa di tanah Arab kan begitu. Lalu siapa yang minta keadilan bagi A? Enggak ada kan. Darahnya berteriak, pasti Allah Maha Adil akan menghukum dia. Nyatanya dia nggak mati-mati, umurnya sampai 80 tahun ya. Sampai 80 tahun nggak mati-mati dia. Banyak kan itu kan, oh, banyak. Jangan bilang enggak. Itu cerita nyata, cerita fakta itu ada. Ya kan? Sementara ini keluarganya C-nya sudah dibunuh, keluarganya dibunuh sekalian karena membalas kan, dibunuh sekalian. Nah, C-nya kan si A-nya mau saya mau bertahan hidup, nggak mau saya dibunuh. Lalu si D ini melihat, kok nggak adil ya? Kan begitu protes kan? Nggak adil. Nggak adil. Karena si D tidak berani, ya dia cuma nanya, kok nggak adil? Di mana keadilan Tuhan? Dia cuma bisa ngutukin, Allah pasti akan ngutukin kamu, Allah pasti akan ngutukin kamu, membunuh kamu. Ya kan? Si D ini ngutukin itu, si D ini punya dosa nggak? Punya, dia nggak tahu, mungkin kita nggak tahu, mungkin dia maling, mungkin dia gigolo, mungkin dia apa, semua punya dosa. Lalu si B, ya kan, dia juga melihat, ya kan, wah, kalau gitu si A bunuh keluarganya C, ternyata si A-nya tambah makmur. Si D membunuh, cuman bisa ngomong ngoceh, tapi Allah-nya nggak ngutukin, ya kan, nggak mati-mati si A-nya. Maunya si D kan si A dan keluarganya juga dibunuh kan. Kadang-kadang memang terjadi pembalasan demikian, tetapi coba Anda lihat raja-raja itu yang bunuh ya, dia sudah bunuh ribuan orang, lalu dia sendiri mati, adil nggak? A ini sudah bunuh bukan cuma si C saja, tapi ada puluhan dan ratusan orang kayak C dan keluarganya. Contoh Hitler itulah, ya. Contoh Hitler, dia sudah perintahkan bunuh orang. Lalu dia akhirnya matinya bunuh diri. Adil nggak Tuhan? Enggak loh, tetap nggak adil itu namanya. Satu Hitler buat menggantikan 1000 nyawa itu nggak adil, saudara. Bahkan satu Hitler buat menggantikan nyawanya satu C saja, satu nyawa saja nggak adil. Lah kita nggak ngerti si C ini bakal jadi apa, ya kan? Orang bunuh saja itu sudah nggak adil, tapi kan pemikiran otaknya si D ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Simpel sekali, adil. Tapi kan saya, sekalipun adil begitu, saya nggak mau saya dibunuh orang. Dengan konyol begitu ya. Walaupun bisa mata ganti mata, gigi ganti gigi, kalau saya masih di zaman itu, saya nggak mau. Tetap adil, tapi saya tetap nggak mau. Tapi adil, bahkan adil, yang penting adil. Ini nggak mau, siapa yang mau mati, saudara? Siapa yang nggak pengen mati? Nggak ada, saudara. Itu tetap nggak adil. Mata ganti mata, gigi gigi, tetap tidak adil, saudara. Cuman Tuhan memberi hukuman, ya. Jangan dibunuh semuanya. Itu yang salah saja yang dihukum. Tetapi itu tetap tidak cukup. Kemudian si B melihat, saudara. Lalu si B mengcopy apa yang dilakukan A lagi kan. Lolos kok, bisa kok lolos. Banyak kok yang lolos.
Lalu di manakah keadilan? Akhirnya kita tahu sekarang bahwa dunia tidak adil. Tidak ada keadilan di dunia. Tetapi sebenarnya ada nggak keadilan itu? Ada. Ya, ada, saudara. Alam semesta ini nggak bisa berdusta, nggak bisa bohong. Coba Kain membunuh Habil. Apakah Kain dibunuh? Enggak, saudara. Kain itu mati tua. Nggak boleh orang bunuh Kain malah. Apakah itu adil? Enggak. Bagi kita nggak adil. Ya kan, darah adikmu ini berteriak-teriak. Kainnya dibunuh nggak? Enggak loh, nggak dibunuh loh. Ngamati sadar nggak itu Anda kalau Kain nggak dibunuh gara-gara bunuh Habil? Harusnya kan dibunuh kan? Kalau maunya kita kan mata ganti mata, gigi ganti gigi, Kain juga mati dong. Tapi kan nggak mati, nggak dibunuh Kain. Lolos kan dari hukuman kan? Nah, apakah disitulah makanya ada korban penghapus dosa. Dulu namanya anak domba disembelih. Semua dosa orang-orang ini yang berbuat dosa ini, ya, pakai korban domba disembelih, dinolkan. Tetapi sebenarnya ini kan hanya simbol. Apakah benar-benar dihapus? Enggak. Nyatanya bahkan Daud saja, bahkan Yakub saja, para nabi saja di perjanjian lama tetap masuk ke dunia orang mati. Tetap masuk ke dunia orang mati karena memang tidak bisa adil. Alam semesta itu adil, dia ngejar. Lalu siapa? Keturunannya A yang akan menanggung. Ya kan? Makanya Tuhan bilang keturunanmu yang akan nanggung utang darah itu. Keturunan yang nanggung. Lalu apakah si A ini adil? A ini nggak urusan anak saya yang mana aja. Saya punya istri 100, anak saya yang mana saya juga nggak tahu. Tapi keturunan A ini akan menanggung hutang darah dari keluarga ini. Alam semesta itu nggak bisa ada hukum semesta. Jangan bilang percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, bahwa itu hukum semesta alam memang begitu. Makanya lihat ya, kenapa Indonesia kere terus? Kenapa Eropa yang sudah menjajah katanya bangsa penjajah nggak kere? Apakah Allah nggak adil? Nah, Anda kepikir nggak? Mengapa Indonesia menjadi korban dijajah 350 tahun, ya, malah kere? Katanya terzolimi, Allah membela. Enggak kan, katanya Allah membela kan? Kenapa Tuhan justru membela Eropa? Yang bangsa penjajah, katanya penjajah. Malah makmur loh. Malah orang-orang Islamnya pada pergi ke Eropa. Katanya Allah membela orang-orang Islam. Enggak kan? Coba, keadilan itu jangan berpikir seperti cara berpikir kita. Keadilan itu ya ada di dalam alam semesta ini. Yang tidak mungkin dibohongin. Orang-orang Eropa ini sudah minta maaf, saudara. Kenapa orang Jepang yang jahatnya minta ampun bisa makmur hidupnya? Orang Jepang ini sudah minta maaf. Ya kan? Pertanyaannya, orang-orang di Indonesia ini apa pernah minta maaf kepada orang-orang di dalam yang ditindas sama mereka sendiri? Nggak pernah. Apakah Sultan pernah minta maaf kepada Indonesia karena nenek moyangnya jual bangsa Indonesia? Nggak pernah. Itu, ini loh, anak domba rekonsiliasi ini loh. Nggak pernah. Karena pengampunan itu loh, kata pengampunan, minta ampunan itu nggak pernah diucapkan. Anak domba rekonsiliasi, makanya di dalam Imamat 16 itu nanti ada namanya Azazel. Azazel, ada 2 kambing, yang satu dibuang undi, yang satu dipersembahkan untuk Yehova, yang satu dilepaskan ke padang gurun. Itu simbol antara Yesus Barabas dengan Yesus Kristus. Yesus Barabas dilepas, ya itu kan sama-sama dipersembahkan untuk Yehova, karena Yesus Barabas itu bukan perampok, bukan pemerkosa loh, dia itu pasukan jihadnya orang Yahudi loh. Yesus Barabas itu bukan orang jahat menurut orang Yahudi. Menurut orang Yahudi, Yesus Barabas itu orang baik loh. Ya, Yesus Barabas tidak pernah merugikan orang Yahudi. Yesus Barabas itu merampok orang Roma, bunuhin orang Roma.
Nah, Yesus Kristus yang disalib sebagai kambing, sebagai yang disalib, Yesus Barabas yang dilepas, dipersembahkan kepada Azazel. Yesus inilah yang kemudian juga sebagai simbol anak domba yang menjadi tumpuan semua kesalahan manusia seluruh dunia ini langsung dipersalahkan. Mengapa? Ya, karena harus ada yang nanggung dosanya. Kalau dilepas begitu saja, lalu adilnya di mana? Yuk kan nanti di neraka. Oh, ya itu tadi. Kalau jadi di neraka, kalau ngomong ceritanya di neraka, tiba-tiba si A ini bertobat, masuk neraka enggak? Ya Allah, la ilaha illallah, bersyahadat begitu. Apakah tuh si A itu diampuni dosanya, padahal dia sudah bunuh semua orang? Kan maunya orang Islam gitu, langsung diampuni begitu. Enggak kan? Apa harus diampuni? Pasti. Ya udah kalau gitu kita jadi orang kaya saja, kita bunuh semua orang, ya kan, jadi orang yang berkuasa. Itu sebenarnya yang masuk surga Islam itu penguasa-penguasa. Orang-orang miskin malah nggak masuk surga, ya kan? Yang kaya-kaya kan dia bisa beli kan, hukuman itu dia bisa beli. Begitu orang mati lala dulu kan. Anggap nggak itu bahwa Allahnya orang Islam itu benar-benar nggak adil, gitu ya. Nah lalu dibebankan kepada, kalau di dalam Kekristenan, dalam Yahudi dibebankan di situ pada anak domba ini. Karena Yesuslah yang menciptakan dunia ini, dialah yang menggantikan kita, ya kan, menggantikan semua kesalahan aku yang tanggung supaya mereka jangan binasa kalau percaya kepada Yesus. Makanya para nabi yang menanti-nantikan Yesus kan dipindah dari alam dunia orang mati, dipindah ke Firdaus. Kalau yang nggak dipindah ke Firdaus, berarti dia siap-siap masuk neraka karena dia tidak mau percaya kepada nubuatan itu, pada Torah itu. Karena dia nggak mau percaya, karena semua butuh pengampunan. Kita semua butuh pengampunan. Nah itu yang nggak ada di dalam Islam. Konsep itu nggak ada. Maunya Allah langsung sling, hapus semua dosanya. Nah, ya aja sekarang nggak masuk surga. Artinya Muhammadnya juga belum dihapus dosanya. Orang Islam maunya begitu langsung. Wah, kalau itu tak bunuh semua, tinggal kuat-kuatan backing-backingan aja, selesai. Ya Soeharto lolos kan? Berapa banyak yang dibunuh sama Soeharto? Lolos kan Soeharto kan? Anaknya masih jaya sampai sekarang. Katanya Allah adil nggak? Gitu ya. Oh tapi kan nanti, iya nanti mimpimu, tapi kamu nggak lihat kan? Bahkan orang yang zamannya Soeharto saja yang dibunuh sama Soeharto, apakah dia melihat Soeharto di penjara? Enggak kan, matinya dengan tenang kan, di rumah sakit kan. Nah itu di mana keadilan Tuhannya? Anda sudah dirugikan, dibuang ke Pulau Buru 25 tahun, ya kan? Kita cerita keadilan Tuhan ini loh. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa melihat begitu. Sekarang yang kedua, sumpah serapah. Oh sebentar. Jadi kita membutuhkan pengampunan, yaitu Yesus Kristus. Tetap. Lalu kan orang bertanya, kalau gitu nggak adil dong Pak. Lalu si A, si C, si B, si D ini, maka si A yang udah bunuh, si C, si B sama si D kan loh. Kamu kan punya dosa. Kamu percaya Yesus. Kamu kan juga diampuni sama Tuhan Yesus. Si D kan juga makanya Tuhan Yesus bilang, orang yang paling berbahagia adalah orang yang dosanya paling banyak yang diampuni dan dibebankan kepada Yesus. Jadi nggak bisa cuma diampuni toh, berarti Tuhan nggak adil toh. Dibebankan. Lo kan cuma Yesus bisa, oh iya dia itu yang suci tidak berdosa, Allah sendiri. Ya kan turun ke bumi dan mati. Masa kurang buat tebusan? Masa kurang buat tebusan? Kan itu pertanyaan, masa kurang sih? Allah sendiri loh yang menebus. Kalau saya yang kurang, karena saya sendiri orang berdosa, nebus orang berdosa. Yesus ini Allah sendiri, kan begitu kan? Sehingga nggak kurang. Itu lebih dari cukup untuk menebus dosa seluruh dunia. Nah sekarang sumpah serapah. Berapa banyak orang sumpah serapah ke saya? Nggak ada yang bisa mempan, nggak ada yang mempan. Karena saya lupa ya, saya ayatnya itu ya. Saya di sumpah serapah itu nggak akan mempan kalau nggak ada sebab musababnya. Kutuk itu nggak akan mempan kalau nggak ada sebab musababnya. Nah misalnya orang ini ngutukin siapa? Nah, belum tentu dia melakukan loh. Misalnya ya orang ini si Sambo yang melakukan bunuh.
dikutukin, belum tentu si Sambo yang melakukannya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam sana. Gitu ya. Jadi nggak semudah itu. Begitu Bu Sarma. Panjang nih jawabannya ya. Mana nih Bu Sarma nih. Begitu ya Bu Sarma pertanyaannya. Iya Pak, ya jelas Pak. Jadi nggak semudah itu. Jadi satu diawali, semua dosa diawali dari hal yang sepele. Lalu dibiarkan sampai setan itu membajak pikiran dan hati nurani kita. Ya, kedua, dan kita membutuhkan pendamaian. Makanya orang bisa bertobat bisa, walaupun sudah dosa banget. Ya orang kalau melihat saya dihapus sama Tuhan, ya hutang pelanggaran saya dihapus sama Tuhan, orang kan iri, orang jengkel. Oh ini, ya itu tadi lah. Orang saya berbahagia karena saya banyak pelanggarannya dan saya dihapus dosanya oleh Tuhan. Nah, kemudian saudara, ya sumpah serapah, Anda yang sumpah serapah ke saya, ya nggak akan mempan, tidak akan mempan, ya nggak akan mempan saudara sumpah serapahmu, malah bisa-bisa membalik, bisa-bisa membalik ke Anda sendiri, ya kan? Gitu ya. Oke.